dipersembahkan oleh perekonomian Indonesia akan bertumbuh secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan mencapai 88% apabila manusianya ikut tumbuh bersama-sama dengan kita. Kita mendorong perjanjian di level ASEAN yaitu Digital Economic Framework Agreement. Nah, itu diinisiasi Indonesia 2 tahun yang lalu. Kita tidak hanya menciptakan market, tetapi juga para pekerja gig ekonomi, dan ini juga akan masuk di dalam paket kebijakan yang didorong pemerintah. Bicara tim, selalu kita harus bicara tim. Jangan pernah merasa bahwa dengan Anda sendiri akan bisa, tidak. Semua harus dalam teamwork dan semua dengan keahlian masing-masing, dan kita mau mendengar apa yang kurang, apa yang harus dilakukan. Dan jangan kita juga memberikan masalah aja, kita juga cari jalan keluarnya. Kebijakan-kebijakan di lapangan menghambat pertumbuhan ekonomi akan kita bereskan. Orang tanya kan, emang lu bisa? Oh, jadi saya udah kayak hakim. Tingkatnya udah tingkat Abu Nawas. Jadi Anda siap-siap kayak bersama dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Untuk mengejar target tersebut dalam waktu yang singkat, Kabinet Merah Putih di bawah komando Prabowo Gibran pun merilis berbagai kebijakan, insentif, dan stimulus. Mulai dari membentukkan BPI Danantara untuk mengoptimalisasi investasi, berbagai paket stimulus perekonomian untuk mendorong konsumsi masyarakat, hingga mengeratkan kerjasama bilateral dan perdagangan dengan negara-negara lain untuk mendorong ekspor produk unggulan Indonesia di pasar global. Upaya tersebut pun mulai membuahkan hasil. Pada triwulan 2 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,12%. Dengan berbagai stimulus, insentif, serta kebijakan yang tepat, diyakini target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 dapat tercapai. Dan langsung saja kita undang moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita siang hari ini, mendorong konsumsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, Zilvia Iskandar. Mas Faisal, duduk aja. Thank you. Ibu Sinta, thank you for coming. Pak Ferry, Pak Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam acara kita hari ini. Senang sekali saya Zilvia Iskandar akan langsung memandu jalannya diskusi sesi ketiga kita pada hari ini. Tadi kita sudah mendengar loud and clear dari Pak Rosan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita selama ini, kontribusinya ada 4. Yang pertama yang paling besar itu adalah domestic consumption atau konsumsi rumah tangga sebesar 54%. Dan itulah yang akan kita bahas, kita kupas secara mendalam. Karena ada 2 kementerian di sini yang pastinya akan menyumbang konsumsi masyarakat secara signifikan. Kita cair saja, silakan kalau Bapak Ibu mau menimpali satu sama lain ya. Mau langsung memberikan masukan, mau langsung menimpali, monggo saja. Pak Maman, tadi kita sudah dengar bagaimana konsumsi itu adalah salah satu aspek besar untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita tahu UMKM selama ini memiliki kontribusi yang sangat besar. Tapi pertanyaannya Pak Maman, bagaimana supaya UMKM kita itu bisa naik kelas sehingga konsumsi masyarakat kita juga akhirnya bisa terdongkrak? Ya, tepuk tangan dulu lah buat Metro TV. Saya memulai dari beberapa informasi bahwa yang pertama, bahwa kontribusi di sektor UMKM itu terhadap GDP kita plus minus itu kurang lebih 55 sampai 60%. Saya menggunakan range 55 sampai 60% karena
biar kita juga tidak terjebak pada satu angka karena ini kan fluktuatif dia, naik dan turun. Artinya ada kontribusi yang cukup signifikan terhadap GDP kita. Di sisi lain bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM ini kurang lebih di angka sekitar 90-95%. Namun memang yang menjadi isu besarnya bahwa penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM ini masih sebagian besar mereka pekerja-pekerja informal. Artinya ini memang big isunya yang menjadi salah satu tugas kami juga bagaimana bisa mengkonversi mereka yang masih di sektor informal ini bisa pindah ke sektor formal agar jaminan-jaminan sosialnya bisa jauh lebih sustain gitu. Nah, karena tadi kita bicara tentang consumption, makanya saya menyebutkan GDP. Ada empat parameter di GDP kita, consumption, investasi, government spending, dan ekspor impor. Ini tentunya semakin tinggi dalam setiap parameter, berarti ini akan memberikan kontribusi GDP yang tinggi. Nah, dalam konteks consumption, karena ini erat kaitannya, kalau kita udah bicara tentang UMKM tuh Mbak, itu udah pasti sektor konsumsi sebetulnya yang mau kita kejar. Jadi kebijakan-kebijakan apapun yang kita dorong, penetrasi pemerintah, affirmative action yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya dalam konteks untuk mendorong pertumbuhan peningkatan angka konsumsi yang ada di parameter GDP kita. Jadi saya sekalian mau pamer nih Mbak, saya sekalian mau pamer. Silakan, jadi bukan hanya Pak Purbaya aja yang boleh pamer, kan saya juga boleh dong. Jadi sepanjang sejarah program KUR di Indonesia, baru pertama kali kita tembus di angka 60% untuk penyaluran KUR di sektor produksi. Jadi pokoknya mengukur keberhasilan penyaluran KUR selama ini buat catatan silakan aja buat teman-teman media, mengukur keberhasilan penyaluran KUR itu selama ini hanya dari jumlahnya saja. Jadi kalau dibudgetkan 300T, mengukur keberhasilan itu ya harus 300T. Pertanyaannya 300 triliun itu disalurkan kemana? Ini yang selama ini tidak pernah diukur. Makanya saya selalu bilang selain kuantitas harus ada kualitas pendistribusian KUR. Karena mengukur peningkatan kualitas pendistribusian KUR itu efeknya nanti pertumbuhan ekonomi, sektor konsumsi dan lain sebagainya. Nah poin saya dalam kesempatan ini itulah tadi impactnya dalam korelasinya kepada sektor konsumsi. Baik. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak Menteri buat pembukanya. Jadi Pak Menteri UMKM sudah menjabarkan kepada kita apa dalam 1 tahun ini tantangan utama yang dihadapi oleh Kementerian UMKM. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada tantangan memang kita bagaimana membangun sistem digitalisasi untuk mendapatkan database yang akurat mengenai kedudukan, posisi, perkembangan UMKM kita saat ini. Dan juga tadi dijabarkan bahwa ada problem sertifikasi tapi juga sudah ada pencapaian yaitu penyaluran KUR 60% ini baru pertama kalinya ke sektor produktif. Saya juga ingin tanya ke Menteri Koperasi, Pak Ferry. Menteri Koperasi, apakah juga mengalami tantangan serupa di 1 tahun pertama ketika membangun Kementerian Koperasi di tengah tantangan untuk membangun koperasi Desa Merah Putih? Apakah juga mengalami tantangan serupa dan bagaimana sejauh ini cara menyelesaikannya? Terima kasih Mbak Saskia, terima kasih Metro TV. Jadi yang kami alami di Kementerian Koperasi ketika pertama kali mendapatkan amanat dari Presiden untuk mengejar badan usaha koperasi terhadap BUMN dan swasta, memang itu sudah dari sejak kita diberi amanah. Nah problemnya adalah memang badan usaha koperasi, meskipun badan usaha koperasi adalah badan usaha yang termaktub di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33, nah, tapi koperasi memang sekarang dengan semua realitanya harus diakui kalah jauh baik dari sisi aset, volume usaha kegiatan maupun dari partisipasi masyarakatnya untuk menjadi anggota koperasi. Kenapa itu bisa terjadi? Saya harus menyampaikan bahwa ada periode ketika Indonesia negara pemerintah pada saat itu tunduk dengan International Monetary Fund dan kemudian pasar diserahkan kepada mekanisme pasar. Pengertian mekanisme pasar itu sebenarnya ada pelaku pasar stratifikasinya, ada pelaku pasar besar, sedang dan kecil. Ini penting untuk
disampaikan. Karena ketika mekanisme pasar diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, peran negara menjadi dikurangi. Nah, dalam kurun waktu itulah terjadi proses di mana koperasi, UMKM menjadi tersisih dibandingkan dengan badan usaha milik negara dan badan usaha swasta. Nah, sekarang Presiden ingin sebenarnya kalau kita lihat gagasan besarnya adalah ingin mengembalikan lagi kitoh atau jalan ekonomi kita yang semula terlalu liberal, ini dikembalikan lagi menjadi ekonomi yang sesuai dengan konstitusi kita. Negara harus hadir, terlibat mengatur pasar. Karena kalau negara tidak hadir dan terlibat mengatur pasar, ya pasti yang kecil itu akan kalah dengan yang besar. Nah, sekarang kami di Kementerian Koperasi juga dengan Kementerian UMKM sekarang yang harus kejar, gercep, ya kita digitalisasinya kita kejar, kemudian tata kelolanya kita kejar dan lain sebagainya kita kejar. Tetapi untungnya Presiden juga dalam ingin semangatnya untuk mengembalikan ke ekonomi konstitusi, beliau menekankan bahwa koperasi merupakan salah satu atau sebenarnya adalah sokoguru perekonomian. Sokoguru itu tiang utama, soko tiang, guru itu utama. Jadi sebenarnya mainstreamnya ekonomi kita itu sebenarnya didrive dari badan usaha koperasi. Seharusnya sepertinya gitu. Tapi kan sekarang dengan segala hormat BUMN dan korporasi yang sebenarnya menjadi mainstream dari praktek dan jalannya ekonomi kita. Nah, tiba-tiba di bulan Maret Presiden punya ide besar tentang membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, di situ kami diminta dibentuk, dikeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2025, Inpresnya tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, melibatkan untuk pertama kalinya 18 kementerian lembaga plus dengan daerah dan lain sebagainya. Presiden ingin menjadikan masyarakat di desa itu menjadi pelaku, menjadi subjek dan dia diberikan badan usaha namanya koperasi. Nah, pembentukan 80.000 koperasi desa artinya kami jungkir balik siang malam itu membentuk 80.000 badan usaha di 80.000 desa dan kelurahan. Dan sudah berhasil, jadi ini juga prestasi yang kami sudah bisa capai. Dulu, dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Langsung saja Bu Sinta, 1 tahun banyak sekali catatan-catatan di lapangan ditemukan yang mungkin ini juga yang membuat akhirnya progresnya tidak secepat yang kita harapkan. Tapi yang bagusnya adalah semua masalah itu sudah diakui, sudah dipetakan dan sudah berusaha dicarikan solusinya. Dari sisi pengusaha, apakah sudah melihat itu adalah langkah baik yang sudah dilakukan oleh Kementerian UMKM dan juga Kementerian Koperasi sebelum kita berbicara lebih banyak soal meningkatkan daya saing dan juga konsumsi? Saya selalu mengatakan dari pelaku tentunya banyak sekali analisa nanti dari para ekonom juga bisa memberikan data-data yang lebih konkret. Kami sederhana saja. Jadi kalau dari pelaku itu kita melihat suara pelaku di lapangan. Jadi kami panggil sektor-sektor secara berkala, ini menjadi bagian dari tugas Apindo juga adalah apa sebenarnya yang terjadi di masing-masing sektor. Jadi kalau kita melihat situasinya memang pada saat ini kalau kita lihat di kuartal pertama pertumbuhan ekonominya tuh kan sudah cukup baik ya 5,12. Malahan kita nggak bilang cukup baik, sangat baik ya 5,12%. Tapi dan PMI manufacture juga sudah mulai kita lihat terjadi peningkatan ya. Jadi sekarang sudah di atas 50. Kemudian kita juga melihat
pertumbuhan investasinya juga baik, surplus perdagangan juga ada. Namun mungkin kita mesti memperhatikan satu dari segi IKK. Ya, IKK kita ada sedikit penurunan sih. Kedua, kalau kita melihat dari beberapa sektor, memang sektor yang salah satu yang paling masih kena hit selama ini adalah sektor yang namanya sektor padat karya. Ya. Dan sektor padat karya kita juga mesti spesifik nih, yaitu tekstil garment misalnya. Ini yang tekstil ini satu sektor yang benar-benar terkena dampak. Jadi kalau saya tanya bagaimana nih keadaannya saat ini, mereka masih melihat ada penurunan sampai 20% sektor tekstil. Kita kemudian tanya lagi sektor furniture bagaimana? Furniture juga masih ada penurunan 10 sampai 20%. Kemudian sektor otomotif bagaimana? Otomotif masih ada penurunan sekitar 9%. Kemudian properti bagaimana? Nah, properti juga demand-nya juga masih agak lemah ya, jadi masih di bawah. Mereka bilang sampai 40% bawahnya. Jadi kalau kita melihat di sini, ini ternyata di lapangan ini sektor-sektor ini masih tertekan. Ya, jadi situasinya walaupun sudah banyak perbaikan-perbaikan, tapi ini masih ada nih tekanan ini. Nah, oleh karenanya saya rasa yang pertama penting sekali bahwa pemerintah bisa melihat dengan situasi seperti ini bagaimana sih caranya kita bisa mendorong. Ya, ini kita kalau dorong kita dua hal ya, satu dari supply, satu dari demand. Ya. Sekarang kita ngomong demand dulu. Ya, kita dorong dari segi demand itu bagaimana? Tadi meningkatkan daya beli, ya kan dari demand side. Kemana target sasarannya? Ini yang menarik karena dari kalau kita lihat sasaran insentif, ternyata sekarang yang terjadi pelemahan itu kan di kelas menengah kita ini. Kelas menengah kita ini terjadi penurunan. Berarti target insentif yang mesti diberikan ini mesti ke kelas ini juga nih. Ya kan, untuk mereka bisa konsumsi. Karena domestic consumption kita kan masih paling tinggi. Jadi kita harus naiknya di sini. Nah, disitulah pemerintah kemudian melihat target-target insentif apa yang bisa dimasukkan ke sini. Kemudian keluarlah paket kebijakan, yang disampaikan perintah, baik itu fiskal, baik non fiskal, ini juga banyak untuk membantu untuk boosting juga di sini segi daya beli. Sama juga dari segi supply-nya. Nah, terus terang saya ini bicara dulu secara menyeluruh ya setelah kupulakan. Kalau saya suruh ngomong sama Maman soal UMKM itu ceritanya panjang sekali. Tapi kalau dari segi keseluruhan, dari segi supply, ini ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi perhatian pemerintah. Pertama, kita bicara soal deregulasi. Deregulasi ini sudah terjadi. Jadi pemerintah mendengar masukan pelaku nih, apa nih yang mesti perbaikan polisinya, ya kan? Ini sudah mulai ada ya, baik itu dari segi perdagangan, kita kan udah mulai deregulasi dari import. Kemudian kita melihat juga dari investasi kita ada perbaikan dari segi perizinan dan lain-lain. Mulai ada tapi signifikan tidak dampaknya, Bu? Kenapa? Signifikan tidak dampak dari deregulasi. Nah, ini dulu. Kadang-kadang kita melihat itu bisa langsung berbalik tangan. Tidak bisa. Tidak bisa Tidak bisa langsung. Jadi misalnya sekarang kalau kita lihat regulasi daripada import pasti ada perbaikan, ya kan? Tapi banjirnya import ini itu tidak bisa begitu saja kemudian hilang karena ada deregulasi ini gitu loh. Ini banyak sekali faktornya. Nah, belum lagi saya selalu ngejotin ke Pak Rosan dan teman-teman ini soal high cost ekonominya. Nah, high cost ekonomi itu bukan hanya pelaku usaha besar, yang UMKM ini kena high cost ekonomi juga nih Pak Maman. Apa itu high cost ekonomi? Nah, misalnya logistik. Ya. UMKM juga kena biaya logistik tinggi gitu. Kemudian suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman kita itu masih tinggi kalau dibanding dengan negara tetangga. Ini harus jadi faktor karena Indonesia ini kan mau berkompetisi. Dia tidak berdiri sendiri. Nah, ini perhitungan-perhitungan yang mesti diperhatikan. Selain itu kita juga selalu mendorong dari tempatnya Pak Rosan adalah ada yang saya namakan unquantifiable. Apa itu unquantifiable? Itu seperti yang hubungannya dengan perizinan. Itu cost-nya mungkin nggak bisa dihitung, tapi lamanya ngurusnya ini semua cost. Apalagi UMKM. UMKM ngurusin yang tadi kata Pak Maman soal
untuk sertifikat ini, sertifikat itu. Ini kan semua butuh tidak hanya biaya tapi juga waktu gitu. Jadi kadang-kadang ini nggak bisa dikuantifikasi tapi menjadi ekonomi biaya tinggi gitu. Jadi kos-kos yang juga harus jadi perhatian kita. Jadi birokrasi dan lain-lain ini adalah sesuatu yang menjadi PR pemerintah. Kalau ditanya udah ada perbaikan belum? Ya pastinya sudah ada perbaikan. Tapi ini tidak bisa sebegitu cepatnya gitu. Jauh ini bagaimana Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi dengan kalau pengusaha? ini dua-duanya nih angkanya angka tinggi. Apa tuh Jadi angka tinggi? Bagus berarti maksudnya ya? bagus konsultasinya, Sure, ya? ya kan? Jadi makanya saya katakan saya beruntung satu panelnya sama menteri-menteri yang sangat Kita mengerti ini pelaku harus usaha. koordinasi Mbak sama beliau. Kalau enggak, soalnya emak-emak juga ini selain Mbak Sinta ini agak berat juga kita kalau Jadi enggak. sebelum bikin kebijakan konsultasi lapor dulu sama Bu Sinta ya. Ya kan? Oke, terima kasih Bu Sinta, kita kasih tepuk tangan dulu. Sekarang kita juga ingin mendengarkan analisa juga dari Mas Fitra. Mas Fitra, kalau kita berbicara, dari 3 narasumber kita masih berbicara soal apa masalah dan potensinya. Tapi kita ingin mengetahui tren untuk 1 tahun ke depan nanti, bagaimana dengan berangkat dari kondisi kita saat ini, apakah kita bisa optimistis untuk melihat daya saing UMKM kita, kemudian pertumbuhan konsumsi kita bisa meningkat di tahun berikutnya? Kita bicara konsumsi. Nah, kalau kita bicara konsumsi, tadi sudah disampaikan berapa kontribusinya dan seterusnya. Tetapi kita harus tahu bahwa konsumsi itu adalah derivat. Jean-Baptiste Say pernah bilang bahwa supply creates its own demand. Nah, demand itu asalnya dari mana? Dari supply side. Kalau kita lihat dari persamaan konsumsi, consumption is sama dengan autonomous consumption ditambah BY, a fraction of income. Oleh karenanya konsumsi berasal dari pendapatan. Pendapatan itu asalnya dari mana? Dari industri, dari aktivitas ekonomi. Makanya di Asta Cita nomor 5 kita punya industrialisasi. Nah, industrialisasi itu bukan hanya industrialisasi yang berasal dari sektor korporat. Tetapi industrialisasi yang juga ditopang oleh usaha kecil menengah koperasi. Ya. Dan disitulah kemudian rakyatnya bisa berdaya. Nah, saya ingat di tahun 2002 ada satu report yang disebut sebagai Urata Report. Artinya apa? Kalau kita bicara mengenai Japanese model, itu bagaimana sektor UMKM-nya merupakan penggerak dari regional dan Japanese production network. Bagaimana industri-industrinya itu ditopang oleh sektor UMKM. Dan oleh karenanya kita bisa melihat bagaimana Jepang bisa sustainable. Ya. Ketimpangannya tidak jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Karena memang UMKM-nya terlibat di situ. Nah, dengan kita mengungkit misalnya UMKM, koperasi menjadi penopang dari regional value chain, ya, pada akhirnya apa? Itu bisa kemudian meningkatkan, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Maman, ada variabel-variabel lain yang juga kita harus perhatikan. Nah, variabel-variabel ini selain variabel investasi, gross fixed capital formation yang tumbuh 6,99% itu, kita juga bicara mengenai sektor perdagangan internasional, which is actually my expertise. Ini bisa ditopang apa kalau misalnya kita bisa meningkatkan perdagangan internasional lewat jalur apa? Lewat jalur UMKM. Tadi balik lagi Jadi ekspor ke UMKM Urata kita Report. ekspor, meningkatkan Betul. ekspor UMKM. Jadi kita harus belajar dari yang sudah maju. Yang sudah maju caranya bagaimana? Melibatkan UMKM di jaringan rantai produksi mereka. Jadi tidak hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga begitu ya? Konsumsi Mas rumah Fitra? tangga hanya derivat. Derivat. Tapi dia adalah turunan dari apa? Dari produksi. So we have to go beyond maksudnya kan? Yes. Oke. Bu Sinta mau menanggapi? Saya cuma mau mengatakan saat ini sebenarnya PR-nya kan di UMKM itu yang masuk national supply chain aja baru 7% ya. Sementara di global value chain itu baru 4%. Jadi kalau tadi mengatakan UMKM mau goes ekspor itu memang PR kita. Karena ternyata kenyataannya banyak sekali tantangannya. Tidak semudah itu untuk UMKM ini bisa goes ekspor. Jadi kuncinya ini gimana caranya kita bisa bawa UMKM untuk menjadi supply chain. Itu kunci yang utama. Karena kadang-kadang kita nggak bisa biarin UMKM itu jalan sendiri. Jalan sendiri. Iya. Oke. Satu lagi Mbak Sil. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh
didukung oleh Mas Faisal, di sini ada Mas Fitra Faisal, satu lagi Mas Faisal dari KOR ya. Mas Faisal, kalau berbicara soal bagaimana kita mendiagnosa dan menavigasi, seperti kata Pak Ferry, diagnosa dari KOR kondisi kita saat ini seperti apa dalam hal consumption dan bagaimana navigasi ke depan untuk membuat consumption kita biar lebih tumbuh pesat, itu apa yang harus dilakukan? Ya Mbak. Kalau tadi Mas Fitra mulainya dari yang filosofis, saya mulai dari empiris saja ya, biar beda gitu. Kalau lihat 1 tahun ke belakang, kaitannya dengan consumption, ini yang belum dibahas sebetulnya ada satu catatan PR, salah satu PR yang paling besar, yang belum bisa diselesaikan dengan baik selama 1 tahun ini, yaitu adalah job creation. Semua indikator kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan, itu melemah semuanya. Indeks kepercayaan ekonomi konsumen, lapangan pekerjaan itu yang paling pesimis. Ya. Jadi misalkan gini, kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Kenapa ada banyak masyarakat yang kerja di sektor UMKM informal, khususnya yang mikro, itu karena mereka sebagian, saya tidak mengatakan semuanya, sebagian terpaksa karena tidak ada lapangan pekerjaan formal yang tercipta cukup secara kuantitas. Bahkan sekarang yang banyak bekerja di sektor informal banyak yang bukan hanya pendidikannya rendah. Tapi kan banyak sarjana juga itu ternyata. Nah jadi satu, ini tidak lepas daripada strategi penciptaan lapangan pekerjaan secara nasional. Yang kedua, UMKM-nya sendiri. Nah mereka yang bekerja di UMKM, ya tadi ada yang karena tidak kebagian kue untuk lapangan kerja formal. Nah ada yang memang mereka memilih untuk di situ. Nah yang mereka memang memilih untuk di situ berarti itu yang tadi pekerjaannya Pak Maman. Tapi saya rasa juga bukan cuma pekerjaan Kementerian UMKM, tapi ini adalah lintas kementerian. Ya untuk memastikan bahwa mereka betul-betul diadres permasalahannya. Nah sejak COVID sampai sekarang permasalahan UMKM yang paling besar itu kan sebetulnya selain pembiayaan itu adalah market, pasar. Nah jadi bagaimana memastikan market untuk UMKM itu? Ini kaitannya dengan konsumsi. Nah kalau saya ingin membedah konsumsinya itu bahwa kalau kita tadi mau berbicara konsumsi rumah tangga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling besar kuenya. Nah 81% lebih dari konsumsi rumah tangga itu disumbangkan oleh kelas menengah 38%-nya. Lalu calon kelas menengah 43%. Jadi sebetulnya calon kelas menengah lebih besar. Kalau diartikan tuh apa? Calon kelas menengah itu dalam kategori BPS itu yang dia spendingnya per bulan per orang dari 860.000 sampai 2 juta per bulan per orang. Itu calon kelas menengah. Itu banyak sekali kontribusinya sampai 43% terhadap total konsumsi kita. Nah itu kaitannya nanti dengan pasar UMKM ya. Yang kedua tadi kelas menengah yang dia spendingnya dari 2 juta sampai hampir 10 juta. Itu kontribusinya nomor 2 38%. Kalau digabungkan berarti artinya konsumsi kita itu bergantung pada masyarakat yang spending per bulan per kapitanya itu adalah dari 860.000 sampai 10 juta. 81%. Kalau dia turun maka akan kena sektor produksi. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki sesi-sesi akhir. Oleh karena itu saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber saya di sini untuk menyampaikan closing statement. Jadi kunci supaya kita bisa meningkatkan konsumsi untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8% itu apa? Saya mulai dari Mas Faisal, kemudian Mas Fitra dan selanjutnya terakhir Pak Maman. Silakan Mas Faisal dulu. 1 menit ya Pak. Saya rasa dari sisi konsep, dari sisi program sudah ada banyak perbaikan. Satu kunci yang harus dijalankan untuk meningkatkan impact tadi adalah fokus pada outcome-nya. Jadi konkret apa yang dirasakan oleh beneficiaries itu, bukan dari sudut pandang si pengambil kebijakan gitu. Jadi karena pertumbuhan ekonomi, kesenjangan itu kan dilihat dari empiriknya, dampaknya, bukan dari apa yang sudah dilakukan. Jadi itu saja Mbak, makasih. Terima kasih Pak Faisal. Kemudian Mas Fitra? Ya yang tadi sebenarnya yang pengen disampaikan oleh Bu Sinta saya ingin meresonansi aja. Bahwa memang ada industri tetapi kita juga butuh sumber daya manusia. Ya oleh karenanya makanya di Asta Cita yang nomor 3 dan nomor 4
membuka lapangan pekerjaan, tetapi harus yang nomor 4-nya investasi di sumber daya manusia. Nah ini yang disebut sebagai absorptive capacity. Saya tulis di buku saya, Economic Resurgence in ASEAN, terbitan Palgrave. Itu FDI masuk oke. Tapi FDI itu tidak mampu diberdayakan kalau manusianya tidak unggul. Maka sekarang kita juga bicara mengenai pengembangan sumber daya manusia. Investasi di sekolah, ada sekolah rakyat, sekolah Garuda. Investasi di nutrisi, ada makan bergizi gratis. Investasi di off-taker, ada koperasi merah putih, UMKM dan seterusnya. Nah itu merupakan satu ekosistem yang utuh untuk membangun sumber daya manusia untuk mampu untuk meraih atau mengutilisasi peluang-peluang ekonomi yang masuk. Oke, investasi di sumber daya manusia. Terima kasih. Ibu Sinta? Saya selalu menjawab pada akhirnya adalah Indonesia Incorporated yang kita mau bangun. Karena pada akhirnya ini kita semua mau punya satu visi bersama, tapi bagaimana eksekusinya itu bisa sampai ke sana. Oleh karenanya kami dari pelaku usaha selalu mengharapkan bahwa kami juga adalah pemilik pemegang saham dari Indonesia. Oleh karenanya kami juga memberikan kontribusi melalui masukan-masukan apa yang sudah jalan dan tidak jalan. Karena ini adalah kunci. Pada akhirnya satu policy yang baik, kalaupun eksekusinya tidak bisa jalan, tidak akan ada manfaatnya. Jadi pada akhirnya saya rasa kita harus bersama-sama supaya jelas bahwa ini adalah Indonesia Incorporated yang kita coba bangun. Terima kasih Ibu Sinta. Saya selalu menganggap bahwa keberadaan pengusaha-pengusaha besar seperti Hipindo, Apindo dan lain sebagainya, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, itu adalah tidak lebih tidak kurang seperti bala tentara pilihan-pilihan yang memang kita lihat terhadap kondisi di lapangan tuh. Artinya dengan adanya kolaborasi ini akan terbangun sebuah semangat positif yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah bukan untuk memperkaya korporasi A, bukan untuk memperkaya kelompok B ataupun kelompok C. Tapi semua itu betul-betul untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita di Indonesia. Jadi titik tekannya adalah kolaborasi. Kolaborasi. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada Menteri UMKM. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa key takeaways yang bisa kita bawa pulang bersama dari sesi kita pada hari ini. Tadi Mas Faisal menekankan soal fokus pada outcome, apakah dampaknya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dari semua kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Kemudian juga bagaimana Mas Fitra menekankan investasilah juga pada sumber daya manusia, itu tidak boleh dilupakan. Ibu Sinta, Indonesia Incorporated, bagaimana eksekusi juga harus dijalankan dengan maksimal supaya dampaknya terasa. Dari Pak Ferry, bagaimana arah perekonomian kita sekarang sudah sangat terlihat berpihak kepada rakyat melalui Koperasi Merah Putih yang bisa menghadirkan efek multiplier atau multiplier efek. Dan terakhir adalah bagaimana kita menekankan kolaborasi di setiap langkah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan komitmen yang kuat, strategi yang mantap, kita harapkan bahwa kolaborasi harmonis juga bisa terjalin supaya konsumsi kita tumbuh pesat, perekonomian Indonesia maju melesat. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada rekan Gadis Bianca. Baik, terima kasih rekan Zilvia Iskandar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk moderator Zilvia Iskandar dan juga para panelis. Untuk sesi ini, Bapak Maman Abdurrahman, Menteri UMKM Republik Indonesia, Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Ferry Juliantono, Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta W. Kamdani, Economist of Presidential Communications Officer, Bapak Fitra Faisal Hastiadi, dan juga Ekonom Senior Core Indonesia, Bapak M. Faisal. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, bisa kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.